di dalam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Allah, berbicaralah Engkau kepada kami semua di tempat ini. Pakailah hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran sabda-Mu, supaya firman Tuhan sungguh boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa melalui kehidupan kami yang sudah diubahkan dan dipulihkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sungguh saya bersuka cita kembali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali di dalam ibadah minggu dan juga pelayanan setelah kami lebih kurang beberapa hari ya di Jakarta untuk bertahun baru kepada keluarga. Temanya hari ini diambil adalah hamba Tuhan yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu mungkin pikirkan hari-hari ini, saudara? Saudara, kalau kita merenungkan kehidupan kita saat ini, dunia yang kita tinggali ini, mungkin kita seakan-akan fine-fine saja, saudara-saudara. Tetapi kita sekarang ini sebenarnya hidup di dalam sebuah keadaan yang namanya terang teknologi, saudara. Mungkin kalau generasi, mungkin saya sendirilah, saya katakan generasi yang sempat ngalamin yang namanya TV layar cembung ya, siaran hanya TVRI, lalu telepon itu telepon biasa ya, kadang dulu interlokal itu pun harus numpang telepon ke rumah tetangga gitu-gitu sampai kuartal dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita melihat bagaimana ponsel di tangan kita itu sungguh menjadi sebuah teknologi yang nyaris sepertinya tidak kita bayangkan sebelumnya, khususnya generasi saya ya. Saudara-saudara, begitu kita melihat handphone kita sekarang ini, ya sepertinya adalah sebuah alat yang nggak pernah berhenti beroperasi. Kalau dulu orang berpikir ataupun dalam paradigma kita, telepon itu hanyalah untuk bertelepon. Tapi saat ini handphone kita itu bukan hanya untuk bertelepon, itu bisa dipakai untuk banyak hal. Saudara bisa browsing banyak hal, saudara bisa menggunakannya bahkan untuk alat bayar, saudara bahkan bisa bertanya apa saja kepada gadget kita, saudara-saudara. Ini kita hidup di dalam terang teknologi, saudara. Berita-berita, notifikasi-notifikasi, baik itu iklan Shopee atau apa begitu ya, itu datang seperti tanpa henti, ya, berseliweran di dalam gadget kita. Media sosial, saudara-saudara, membuat dunia ini seakan-akan menjadi global village. Dunia itu sepertinya tidak lagi ada batasannya. Apa yang terjadi 1 jam yang lalu atau beberapa menit yang lalu di belahan dunia yang lain bisa kita akses bahkan live, saudara-saudara, bisa langsung, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi, informasi tidak dapat lagi ditutup-tutupi. Semuanya menjadi begitu terang benderang oleh karena teknologi. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, dalam keadaan dunia yang sedemikian seakan-akan dibuat satu desa yang global, katanya global village begitu ya. Tapi ternyata dunia sekarang ini semakin terpolarisasi, saudara-saudara. Satu sisi kita yang jauh itu sepertinya dekat sekali. Dulu kita kalau bertelepon, saya katakan tadi, dulu masanya saya itu kalau mau telepon ke kampung halaman itu harus tunggu jam 10 malam supaya dapat diskon berapa persen gitu ya, supaya dapat murah gitu. Itu pun nanti telepon-teleponnya itu numpang di tetangga gitu-gitu seterusnya. Tapi sekarang anytime, Bapak Ibu mau kapan saja kangen sama keluarga Bapak Ibu di kampung, saudara bisa tinggal buka handphone dan video call, saudara. Begitu sangat dekatnya seakan-akan. Tetapi saudara-saudara, ironisnya dalam keadaan demikian, dunia ini seakan-akan terpolarisasi, saya katakan. Orang yang jauh begitu dekat, tetapi orang yang dekat begitu jauh sekali dari kita. Bahkan di dalam satu rumah saja kita dalam kamar WA-WA-an. Wah, udah makan belum? Suaminya pulang nonton TV. Belum, makan yuk. Ayo. Ketemu di meja makan. Ayo kita makan. Ayo. Karena sambil makan pun orang sambil megang HP, saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, keadaan dunia yang terang benderang tadi, saudara-saudara, kita melihat bagaimana dunia begitu terpolarisasi, terpecah belah. Bahkan satu sama lain saling curiga. Bangsa-bangsa sekarang Bapak Ibu, hari ini bangsa-bangsa sedang dalam ancaman perang, saudara. Ini bangsa-bangsa sudah saling curiga. Satu fakta pertahanan Atlantik Utara yang begitu kuat, udah puluhan tahun, sekarang ini sudah berada dalam ancaman
pecah, saling curiga. Yang ada itu kepentingan saja, nggak ada kesetiaan, kepentingan, saudara-saudara. Kekerasan, peperangan, ujaran kebencian itu seakan-akan menjadi wabah yang tak terkendali. Saudara-saudara bisa lihat berita-berita saat ini, mulai dari kasus ijazah yang nggak berhenti-berhentinya. Tiap hari kita disajikan ijazah. Saya kadang-kadang udah lihat muncul gitu, udah malas kita lihatnya. Itu saja beritanya, nggak habis-habis serinya. Lalu sekarang kita dihadapkan kepada berita yang luar biasa. Kita lihat ada degradasi moral, anak murid SMK bisa bisa mengeroyok gurunya hanya karena ditegur dan ditampar. Dulu kita kalau ditampar udah takut langsung. Kalau bisa jangan tahu lah mama kita ditampar ya, karena nanti kalau kita kadukan malah kita yang dimarahin. Tapi sekarang malah guru dikeroyok. Saudara-saudara, belum lagi kita lihat sekarang bagaimana upaya kekuatan Amerika yang sedang mengguncang dunia, saudara. Saudara bisa bayangkan, presiden yang dia anggap yang tidak sesuai dengan dia tangkap. Lalu sekarang dia rasa bahwa ini ancaman nih, Greenland sekarang sedang mau didudukinya. Saudara, ngeri sekali. Kita melihat Bapak Ibu, ya saya nggak usah cerita lah sebenarnya, kalau banyak sekali sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat eskalasi yang dilakukan sekarang ini oleh USA, saudara. Dimulai dari kenaikan kebijakan tarif impor dan seterusnya yang membuat dunia itu sekarang ketar-ketir, negosiasi dan seterusnya, ya. Karena kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bahkan apa yang Bapak Ibu kita miliki sekarang, kita nikmati itu banyak sekali yang bersumber dari sana, saudara. Kalau itu dipotong, saudara udah nggak bisa lagi makan McD, saudara nggak bisa, banyak hal yang nggak bisa kita nikmati, saudara. Dan itu mengerikan sekali, saudara. Bapak Ibu, Yesaya 49 memperkenalkan kita pada sosok hamba Tuhan yang hidup di tengah dunia yang gelap. Nah, saya katakan, dunia kita ini sepertinya terang secara teknologi, tetapi gelap secara moral dan rohani. Moral rohani kita gelap. Saudara, kita nggak usah bayangkan atau nggak usah kita tanyakan Amerika itu negara mayoritas apa dan Presiden Donald Trump itu agamanya apa. Tapi bagaimana sinkronize antara spiritual dengan apa yang dilakukan itu juga menjadi suatu kritik tajam bagi kekristenan saat ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat Yesaya 49 dikatakan ada sosok hamba Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Dia berusaha untuk mengembalikan kembali sisa-sisa Israel, tetapi dia merasa gagal, bahkan dia dihina, dia dikucilkan, tetapi justru dipakai Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan bukan hanya untuk Israel saja. Saudara-saudara, sebutan hamba Tuhan atau Ebed Yahweh dalam teks ini, saudara, dapat dipahami dalam 3 perspektif atau 3 pemaknaan. Saudara-saudara, pertama pemaknaan historis. Ebed Yahweh itu secara historis itu dipahami sebagai mengacu kepada umat Israel itu sendiri, umat pilihan. Lalu kalau dalam perspektif profetik, kenabian, nubuatan, itu mengacu kepada hamba Tuhan atau Ebed Yahweh itu mengacu kepada sisa-sisa Israel. Maka ada teks itu sebagian mengatakan itu. Tetapi yang ketiga, pemaknaan yang ketiga itu dilihat dalam konsep atau perspektif mesianik, saudara. Nah, ini yang terakhir ini yang saya sebutkan, ini yang paling diadopsi oleh gereja mula-mula, mengacu kepada Yesus Kristus sebagai penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Yesaya 49 ini. Ya, kenapa? Saudara, ada beberapa alasan dari beberapa penafsir, saudara-saudara. Yang pertama, dalam ayat 6 disebutkan di situ bahwa engkau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, saudara. Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 32. Yesus itu disebutkan terang bagi bangsa-bangsa. Ya. Lalu kemudian dalam ayat 6 juga disebutkan bahwa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Saudara, kita ingat Yesus mengatakan bahwa Injil harus diberitakan dari Samaria, Galilea sampai ke ujung bumi, saudara. Ini diterapkan dalam konsep misi Kristus di tengah-tengah dunia. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-7, dikatakan hamba Tuhan itu adalah hamba yang dihina, tetapi pada akhirnya dia ditinggikan, dimuliakan, saudara. Saudara ingat Filipi pasal 2 yang Yesus sebutkan, ya, kita hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang dipertahankan,
tetapi dia mau mengambil rupa menjadi manusia. Tetapi saudara, ayat yang terakhir dari Filipi pasal 2 itu disebutkan bahwa sekalipun dia direndahkan, tapi kemudian dia dimuliakan oleh Bapa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, konsep inilah yang diadopsi oleh gereja mula-mula, bahkan juga sekarang ini banyak diadopsi, saudara. Karena memang ada beberapa alasan tadi yang saya sebutkan. Nah, saudara, dalam perspektif konteks masa kini, saudara-saudara, gereja pun ikut ambil bagian dalam sebutan sebagai hamba Tuhan itu, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Ya karena kita adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Tapi gereja bukanlah juru selamat, tetapi kita adalah pembawa terang Kristus di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara, inilah hamba Tuhan yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu bukan begini, oh khotbah ini hanya khusus untuk hamba Tuhan. Anak Pak Pendeta sama Guru Orin, syukurlah nggak ada Pendeta Mida. Berarti ini bukan untuk saya, bukan, saudara. Tapi hamba Tuhan tadi saya jelaskan adalah untuk kita semua gereja. Bagaimana kita semua umat Allah itu dipanggil untuk menjadi terang. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa hamba Tuhan itu dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Surah yang pertama adalah disebutkan dalam ayat 1-2 bahwa Allah adalah sumber dan dialah pemilik terang itu. Nah, saudara-saudara, dunia ini saya katakan tadi di atas bahwa dunia ini diterangi secara teknologi, terang sekali, tetapi gelap secara moral dan rohani. Di tengah-tengah keadaan dunia yang demikianlah Allah berkata, aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kegelisahan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang gelisah atau ada juga yang enggak gelisah. Tapi saudara percaya begini, ketika saudara gelisah, khawatir, resah akan kegelapan dunia yang sedang terjadi saat ini, saudara percayalah, itu kegelisahan yang memang Tuhan sengaja taruh di dalam dan letakkan dalam diri saudara. Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang sebenarnya untuk kita takuti dan hindari, saudara-saudara, tetapi sesuatu yang memang harus kita hadapi dan kita terangi. Saudara, hamba Tuhan dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu bukan kebetulan, tetapi itu panggilan yang sudah menjadi rencana keselamatan Allah yang universal untuk semua orang percaya. Bahkan dikatakan panggilan itu sudah dimulai dari kandungan, sejak kandungan. Saudara perhatikan begini, saudara, bahwa terang itu bukan milik manusia. Terang itu bukanlah milik kita, saudara-saudara, tetapi terang itu adalah milik Allah. Sehingga dengan kata lain begini, untuk menerangi dunia itu bukan misinya manusia, bukan kehendaknya manusia, tetapi merupakan inisiatif Allah, kedaulatan Allah. Lalu apa fungsi kita? Kita dipakainya menjadi rekannya untuk menerangi dunia. Saudara, apa artinya bagi kita? Oleh karena itu begini, saudara, Allah sendirilah yang merancang misi hamba Tuhan itu. Allah sendiri membawa dan memakai kita untuk menerangi dunia. Dia pakai kita. Hamba Tuhan itu nggak muncul karena ambisi pribadi, Bapak Ibu, tetapi karena inisiatif Allah. Jangan pernah kita membuat rancangan misi kita hanya menurut kehendak kita saja tanpa melibatkan kedaulatan Allah di dalamnya. Itu sebabnya, Bapak Ibu, ketika kita mau bermisi, kita mau melakukan segala sesuatu, saudara, kita perlu sekali bertekun dalam doa. Kita merendahkan diri kita tanya apakah ini memang kehendak Tuhan atau bukan. Dan ketika terang itu sudah kita nyatakan, kita pancarkan, saudara, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dan berupaya menjadi terang itu sendiri. Sehingga ketika ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang berhasil, yang sudah dilakukan, saudara, jangan ada seorang pun yang menganggap bahwa karena dialah itu maka bisa dilakukan. Itu berarti kita curi kemuliaan Tuhan dan kita berupaya untuk menjadi terang itu sendiri. Saudara, terang yang kita bawa adalah terang firman Allah, kebenaran firman Allah. Terang yang kita bawa itu bukan berdasarkan politik karena kita ada maunya secara politis, bukan karena budaya atau juga secara moral manusia, nggak enak, atau karena kebaikan secara perspektif manusia, saudara, bukan. Tetapi memang seturut dengan perintah Allah. Walaupun memang semua itu perlu menjadi perhatian bagi kita, tapi bukan itu hal yang paling utama, saudara. Sekali lagi, ketika kita menyadari bahwa kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang, itu bukan inisiatif kita,
Itu inisiatif dari Allah. Karena Allah adalah terang. Dan terang itulah yang akan kita beritakan tengah dunia. Nah saudara-saudara, yang kedua, kenapa umat Allah itu harus membawa terang di tengah dunia? Yang kedua dikatakan ayat 5-6. Sebab dikatakan terlalu kecil katanya. Kalau dalam TB2 dikatakan terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub. Saudara, artinya gini, Allah mau bilang begini, aku perintahkan kamu tuh jadi terang bukan hanya untuk orang Israel aja, bukan. Itu terlalu kecil bagi banyak bangsa sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah pernyataan kunci dalam teks pasal 49 ini, saudara. Bahwa Allah itu menyatakan keselamatan itu tidak eksklusif. Bahwa keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, melampaui sebuah bangsa yang namanya Israel. Sehingga saudara-saudara, kita jangan juga terhipnotis. Saudara, saya katakanlah terhipnotis dan terpikir bahwa hanya satu-satunya umat yang dipilih oleh Allah itu hanya Israel. Bahwa kita ini hanya bagian receh-recehan. Enggak, saudara. Dari sini kita belajar bahwa keselamatan itu ada untuk segala bangsa, suku bangsa, etnis apapun. Bahkan untuk orang-orang Melayu, etnis apapun yang kita ini adalah sebuah kita adalah bangsa yang juga ada dalam pikirannya Allah. Sejak awal Allah sudah merancangkan keselamatan itu mencakup segenap bangsa. Saudara bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 3, saudara. Itu kitab pertama, saudara. Dari sejak awal Allah sudah merancangkan keselamatan untuk seluruh bangsa. Perjanjian baru dalam Yohanes 3:16 itu clear dengan jelas mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapak Ibu, bukan karena satu bangsa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semuanya. Siapa di dunia ini? Seluruh ciptaannya, apapun etnisitasnya. Bahkan saya pernah sampaikan, alam semesta, pepohonan, lingkungan alam pun adalah dunia yang dikasihi oleh Allah. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kasih Allah tersebutlah Allah menghendaki orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kenapa Allah memerintahkan kita jadi terang? Karena pemulihan Allah itu bukan hanya untuk Israel, itu terlalu kecil. Tetapi karena memang Allah mengatakan untuk segenap bangsa. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa kita diperintahkan untuk menjadi terang? Sebab Allah menghendaki keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Ayat 6 dikatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Saudara, terang dalam teks ini dipahami sebagai karya keselamatan Allah yang dinyatakan dan yang sudah dialami oleh umat Allah. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kira-kira begini, orang-orang yang sudah percaya dan ditebus itu adalah orang yang sudah mengalami karya keselamatan Allah. Tapi bagi orang-orang yang belum ditebus, orang-orang yang belum mengalami kasih dan karya keselamatan Allah, bisa jadi terang nggak? Bisa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lampu? Lampu itu, Bapak Ibu, seindah apapun, kalau lampu itu memang tidak bisa menghasilkan terang, dipasang kemanapun bisa menghasilkan terang nggak? Nggak bisa. Tapi lampu itu harus punya daya, dia harus punya power di dalamnya untuk dia bisa menerangi, saudara. Artinya gini, saudara, bahwa orang yang bisa menerangi adalah orang yang sudah menerima terang itu dulu. Orang yang bisa menceritakan karya keselamatan Allah itu adalah orang yang sudah mengalami karya keselamatan itu sendiri. Orang yang mau berbagi sukacita karena keselamatan itu adalah orang yang juga mengalami sukacita dan karya keselamatan Allah itu. Saudara, di luar itu nggak mungkin bisa. Sekalipun KTP kita buat Kristen agamanya, tapi saudara tidak otomatis menjadi terang di tengah-tengah dunia di mana saudara berada. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, kasih Allah yang terwujud dalam karya keselamatannya kepada umatnya, itulah yang membuat kita itu boleh menjadi terang. Ya, saudara, kasih Allah itu merupakan perwujudan bukti bahwa dia peduli kepada umat manusia. Dia peduli, tidak ada bangsa yang terlalu jauh untuk dijangkaunya. Tidak ada dosa apapun, saudara-saudara, yang bisa membatasi
Karya keselamatan Allah itu dinyatakan. Kalau kita bilang begini, dia terlalu berdosa. Sehingga Bapak Ibu, beberapa tempat-tempat yang dijauhi orang, itu bahkan menjadi tempat di mana penginjilan gencar dilakukan di sana. Saudara boleh sebutkan tempat-tempat prostitusi. Mungkin kalau kita dikatakan, aduh janganlah ke situ, itu tempat prostitusi, banyak perempuan-perempuan gak benar di situ. Justru mereka membutuhkan Injil Kristus. Untuk apa lagi kita nginjilin di gereja misalnya gitu? Di sini orangnya terang semua, kelihatan bercahaya, wajahnya berseri-seri. Saudara, tapi kita perlu datang ke tempat-tempat di mana mungkin pasar-pasar yang pedagangnya lagi digusur, saudara. Mereka yang kehilangan pencarian, mereka yang mungkin dalam kemarahan, kesanalah saudara. Terang itu harus dibawa. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ujaran kebencian, di sanalah kita boleh hadir. Bapak Ibu, gimana kita bisa ke sana? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara mungkin bisa menggunakan media sosial untuk menggarami orang-orang dengan firman Tuhan. Jangan bikin status apa yang lagi galau di hati kita sebutkan. Aku tahu kau siapa. Awas nanti, rasakan pembalasanku. Orang langsung bertanya, Isei Eda. Memang kayak gitu orangnya. Nggak tahu padahal dia ceritanya tuh. Sabarlah, tenang aja Eda. Memang kayak gitu dunia ini. Tambah padahal nggak tahu dia untuk siapa itu status itu. Jadi terang. Saudara-saudara, bagaimana hamba Tuhan dapat menjadi terang? Pertanyaannya, saudara, yang pertama adalah hiduplah dalam kesadaran akan panggilan Allah. Ayat 1 mengatakan begini, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Hamba Tuhan itu harus menjadi terang. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Allah, bahwa dia sudah dipanggil dan ditebus oleh Allah. Dia diselamatkan dan menerima karya keselamatan Allah. Saudara-saudara, kesadaran inilah yang menuntun dan membawa kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada. Saudara-saudara, terang itu tidak dimulai dari tindakan besar. Terang itu bukan bicara, ayo kita bikin proyek apa nih untuk menerangi dunia. Enggak. Terang itu dimulai dari kesadaran bahwa kita ini adalah orang berdosa dan sudah ditebus oleh Allah. Karya keselamatan Allah itulah yang kita mau ceritakan kepada dunia, sehingga kita hidup tidak menghakimi orang lain, kita hidup tidak mempersekusi orang lain, tidak menindas orang lain. Karena apa? Karena kita menyadari ada anugerah Allah dalam hidup kita. Itulah yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, kesadaran itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu begini, apapun profesimu, sadari identitasmu. Saudara tidak harus jadi pendeta untuk disebut sebagai hamba Tuhan. Saudara bisa berprofesi sebagai dokter. Saudara bisa berprofesi sebagai ASN, aparat sipil negara. Saudara bisa berprofesi sebagai guru. Saudara bisa berprofesi sebagai pedagang. Apapun profesi saudara, supaya saudara ingat identitasmu, panggilanmu adalah seorang hamba Tuhan yang harus menerangi dunia. Maka ketika engkau memeriksa pasienmu, maka engkau menyadari bahwa ada anugerah Allah kepada dirimu yang sudah dikaruniakan kepada engkau. Ada talenta karunia yang diberikan kepadamu untuk menjadi terang, memberkati orang-orang yang sakit. Kalau ketika engkau jadi pedagang, engkau menyadari panggilanmu, daganglah dengan jujur, jangan tipu-tipu, kasih tahu apa yang tidak baik. Ketika engkau jadi guru, maka engkau bertanggung jawab untuk menghadirkan kehidupanmu sebagai pendidik di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika engkau menjadi aparat sipil negara, ketika engkau melayani masyarakat, engkau menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu melayanimu, maka engkau melayani orang-orang masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara, apapun profesimu saudara, mungkin engkau juga adalah seorang supir. Maka ketika engkau membawa penumpangmu, orang bisa melihat terang dalam dirimu. Kau tidak menyupir dengan ugal-ugalan, tapi kau bertanggung jawab. Lampu merah, Pak, maju aja Pak, nggak ada polisi. Maaf Bu, kita kan lampu merah ini bukan dibuat supaya karena ada polisi aja, supaya karena kita sadar bahwa tidak boleh menabrak lalu lintas. Saudara, itu jadi terang. Bapak Ibu kasih Tuhan, sadar pertama panggilanmu. Saya maka bersyukur begini. Saya katakan begini, ketika ada orang bilang, Pak Pendeta, anak-anaknya kenapa nggak mau jadi pendeta?
Dulu anak saya waktu kecil, Abigail tuh waktu kecil mau jadi pendeta katanya. Dulu. Sekarang enggak. Saya resah gelisah enggak saya. Saya katakan gini. Ini anak-anak saya juga ada di sini, jadi saksi. Saya enggak khawatir mereka enggak jadi pendeta. Apapun panggilan mereka, apapun profesi mereka maksud saya, mereka harus ingat identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Karena begini, saya sendiri pun tidak pernah dulu berpikir dan bercita-cita jadi seorang pendeta. Saya tidak pernah. Saya jadi sudah tamat kuliah, baru saya Tuhan panggil, itu pun manggilnya udah maksa sama saya. 10 tahun saya merespon untuk jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya sudah ceritakan, 94 saya datang ke Bengkulu, saya mau jadi pegawai negeri. Untung nggak jadi. Kalau jadi, saya nggak ketemu sama istri saya. Saudara, panggilan itu ketemu setelah engkau profesi. Jadi banyak begini, saudara. Banyak ada hamba Tuhan, ada pendeta, saudara-saudara. Profesinya pendeta, tapi panggilannya bukan pendeta. Ada orang yang dia profesinya sebagai, maaf ya, guru, tapi dia tidak terpanggil untuk seorang pendidik, saudara. Lebih baik mungkin dia seorang guru, tetapi panggilan dia secara rohani, spiritualnya dia seperti pendeta yang bertanggung jawab untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya maka kita harus sadari identitas panggilanmu. Sadarilah bahwa sejak dari kandungan kita dibentuk sedemikian rupa. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Hidupilah firman Allah. Ayat 2 dikatakan begini, dia membuat mulutku seperti pedang tajam. Saudara-saudara, pedang tajam dalam teks ini dimaknai sebagai alat untuk menyingkap kebenaran, saudara. Bukan sekedar untuk melukai. Bapak Ibu, pedang tajam itu berarti begini, saudara. Menyingkap kebenaran itu begini, kita selaraskan hidup kita dengan firman yang kita yakini. Bapak Ibu, percaya firman Tuhan itu adalah baik? Amin. Kok ragu? Bapak Ibu percaya nggak firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita? Amin. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Tapi percaya, banyak sekali orang Kristen yang tidak mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuh saya. Musuh siapa itu? Musuhmu. Bilang, musuhku. Kasihilah musuhmu kata firman Allah. Maksudnya mumu itu maksudnya bukan musuh. Jadi kalau kasihlah musuhmu. Jadi itu nggak pernah kena ke kita ya. Maksudnya gini, Yesus bilang gini, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernah nggak kita berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita? Amin. Tapi itu sulit kita lakukan, Bapak Ibu. Kita seringkali menganggap bahwa iya, firman Tuhan itu baik, Pak Pendeta. Aku tahu firman itu bagus sekali. Tapi untuk dia aku pengecualian. Ada hal yang kita kecualikan, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kami kemarin dalam perjalanan menuju Bakahuni. Perjalanan Bakahuni itu kami dari sini tanggal 2 itu hujan deras sekali. Sampai di daerah Bintuhan. Itu kan pinggir laut. Itu badai, saudara. Itu kencang sekali angin. Itu wiper mobil tuh begitu loh, saudara. Bukan lagi bukan, udah begini-begini. Dan saya harus ngelihat begini mobil ke depan. Jarak pandang sangat dikit sekali. Mobil-mobil pun sudah jarang lewat. Saudara, mungkin ya orang anak-anak, istri semua di dalam diam, di dalam mobil itu diam semua ya. Mungkin nggak tahu, saya nggak ngelihat juga. Mungkin berdoa juga mereka sambil matanya itu tutup. Entah tidur atau berdoa, saya nggak tahu lah. Jadi saya berdoa juga, saudara. Saya membayangkan gini, itu badai, saudara. Di depan kami itu ada penyeberangan. Bapak Ibu tahu, kalau badai penyeberangan pasti ngeri, saudara. Saya ngebayangin gini, kapal feri ini ya karena secara ekonomi ya dia pikir wah dia hajar aja, aman-aman katanya. Begitu naik ke tengah-tengah selat itu, selat Jawa bisa saja gelombang tinggi dan itu menimbulkan kecelakaan. Banyak pikiran berseliweran. Tapi saya percaya begini, besok itu kan hari Jumat, ya saya hari Minggu mau berkhotbah juga di Jakarta Pusat. Saya pikir Tuhan selamatkanlah kami, perjalanan kami ini.
Begitu sangat kencang sekali anginnya, deras sekali hujannya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, sampai di Bakauheni Bapak Ibu, itu gelombangnya nggak sampai 1 meter saudara. Anginnya tenang sekali, kapal itu bisa menyeberang dengan tenang. Saudara, saya memang entah ngantuk benar atau apa ya, memang saya ngantuk benar lah ya, udah capek. Saya begitu saya naik di kapal, saya di sofanya itu langsung saya tertidur. Saya nggak tahu lagi, tiba-tiba udah mau terbangun, udah mau sampai aja. Tapi saya bersyukur. Saya pikir kalau dalam keadaan ngantuk-ngantuk gitu ada badai, saya pun nggak saya rasakan lagi itu. Saudara, saya bersyukur dan saya mengimani, saudara. Bapak Ibu begini, ketika kita percaya Tuhan adalah keselamatan kita, firman-Nya adalah menuntun kita dalam hidup kita, tapi kita nggak mau bergerak Bapak Ibu. Mungkin kayak saya pikir, wah hujan badai nih, udahlah nggak usah nyebrang lah kita, baliklah pulang ke Bengkulu lagi. Mungkin kami nggak sampai ke Jakarta, tetapi dengan iman dan keyakinan kami terus melangkah. Saya yakin Tuhan akan tenangkan badai seperti murid-murid dalam perahu. Kami percaya ketika Engkau berserta dengan kami, maka angin topan badai tenang. Saya percaya dan saya imani itu Bapak Ibu, dan itu terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, pedang tajam dalam menyingkap kebenaran itu saudara-saudara akan teruji ketika kita menguji firman itu melalui hidup kita Bapak Ibu. Gak pernah kita yakin dan percaya akan firman itu kalau kita nggak nguji Bapak Ibu. Maka ketika engkau diperintahkan mengampuni orang yang menyakiti hatimu, mengampuni musuhmu, ujilah Tuhan. Apa? Bukan begini, enak kali dia Pak Pendeta, dia sudah sakiti hatiku, enak kali dia diampuni. Itu iblis yang ngomong. Lepaskan pengampunan, lihat apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga dan keluargamu. Tapi ketika engkau pegang tetap kuat kebencian dan dendam itu, lihat juga bagaimana cara iblis bekerja di dalam hidup dan rumah tanggamu. Kenapa? Karena ada satu celah yang masih kau biarkan terbuka, yaitu akar pahit, sakit hati, dan dendam. Saya bicara ini bukan karena saya memojokkan seseorang, bukan. Ini semua saya katakan kebenaran firman Allah, dan saya harus sampaikan itu kepada kita. Saudara, itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan jadi terang tengah bangsa-bangsa dengan tetap setia sekalipun di tengah kegagalan dan penolakan. Ayat 4 dan 7 dikatakan demikian. Saudara, hamba Tuhan itu tetap jadi terang ketika pelayanannya mungkin dirasakan tidak berhasil dan pengorbanan yang justru dirasakan tidak dihargai oleh orang-orang. Justru terang Allah itu bersinar cerah melalui kesetiaan para hamba Tuhan yang terus bertahan. Bukan keberhasilan yang instan saudara. Bukan ketika satu perayaan, satu sesi kepanitiaan kita lakukan lalu kemudian itu berhasil, lalu itu kehebatan apa enggak. Tapi justru ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika keadaan sedang tidak fine-fine saja, justru ketika kita dikritik orang begitu kuat, pelayanan kita dikatakan tidak berhasil, pengorbanan kita tuh rasanya tidak dihargai orang. Apalagi ya mungkin di dalam kepanitiaan ada seksi dekorasi yang sampai tengah malam mendekor, lalu ada orang pula bilang, kok kayak gini sih dekorasinya? Wih, rasanya seperti apa ya, kok aneh. Anak-anak P3M yang sudah bergadang sampai malam, kalau disebutkan wah ini kurang bagus nih, wah rasanya seperti apa begitu ya. Tapi justru ketika kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap bersyukur, kita tidak lari meninggalkan pelayanan kita, justru disitulah hamba Tuhan itu menjadi terang, bersinar terang di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, terang Allah itu semakin bersinar dalam kerendahan hati hamba Tuhan yang sekalipun ketika dihina, diejek, tidak membalas hinaan itu dengan kebencian, tidak memaksakan terang dengan kekerasan. Tapi hamba Tuhan dikatakan menjadi terang yang bersinar cerah ketika dengan tetap setia, taat, sekalipun mungkin dihina, direndahkan orang, tapi percayalah akan ditinggikan, sebab yang Maha Kudus Allah Israel yang telah memilih dia. Saudara-saudara, hamba Tuhan itu harus jadi terang bagi bangsa-bangsa, bukan dengan menjadi pusat perhatian, bukan, tetapi dengan menyadari panggilan kita adalah alatnya Allah. Terang itu bukan tentang siapa hamba Tuhannya, tetapi tentang siapa Tuhan yang bekerja melalui diri hambanya. Saudara, terang Allah paling bersinar cerah ketika kita hamba-hamba Tuhan, ketika kita anak-anak Tuhan ini di tempat ini, kita melayani dengan setia, dengan taat, dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara, memasuki tahun 2026 yang baru ini, kita nggak tahu tantangan apa dalam pelayanan kita ke depan.
Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depan. Gereja kita, kemarin kami panitia pembangunan kembali mengadakan konsolidasi untuk rapat. Persiapan kita di tahun depan ini, ada hal-hal yang mau kita benahi, saudara. Kita mau renovasi gedung gereja kita. Kita juga ada lakukan pemuritan kambium, bertumbuh, saudara. Kembali melalui mimbar ini saya ingatkan, untuk yang pernah ikut berakar, ayo daftar segera, karena tempatnya terbatas. Kita mau terus bertumbuh. Kita rindu, saudara, supaya jemaat itu tidak hanya tahu firman Tuhan, tetapi juga boleh men-sharingkan dan menghidupinya bersama-sama dengan dalam kelompok masing-masing. Kita rindu juga ada beberapa hal-hal lain yang mau kita kerjakan di dalam tahun 2026 ini, dan itu bersama-sama kita lakukan dalam kesetiaan. Kita ini semua bukan siapa-siapa. Kita rindu dengan semua yang kita lakukan ini, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, Bengkulu diberkati oleh Tuhan melalui kehadiran gereja Metodis, umat Tuhan di tempat ini. Kita semua menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Firman-Mu yang kami sampaikan hari ini biarlah kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, kami rindu Bapa, biarlah Engkau memberkati kami umat-Mu di tempat ini. Perintah Tuhan jelas, mengingat identitas kami yang terpanggil sebagai umat Allah yang ditebus. Kami mau jadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang carut marut dan penuh dengan kegelapan, moral dan rohani kami manusia ini semakin terdegradasi. Kami rindu Tuhan, kami tetap konsisten memperbaharui iman kami dalam Dikau. Kami mulai menjadi terang. Terlebih Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bukan hanya senang melihat orang lain melakukan firman Tuhan, tetapi kami juga rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau tetap dikuatkan ya Tuhan di dalam Dikau. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan yang menghalangi langkah kami untuk semakin dekat dengan Dikau, untuk semakin terang, mungkin dipakai sebagai terang di tengah-tengah dunia. Tuhan, tolonglah kami Bapa, agar kami tidak tergerus oleh kegelapan dunia ini, sehingga kami tidak tergerus oleh begitu carut marutnya kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, tolonglah kami umat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus dalam syafaat ini untuk para pemimpin kami. Berkati para bishop, para DS, para pendeta hamba Tuhan yang melayani. Kiranya urapan Tuhan tercurah atas kami semua. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi terang, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan taat, yang penuh dengan kerendahan hati, menyadari bahwa panggilan kami adalah anugerah dari Tuhan. Tidak mengambil kesempatan untuk menyombongkan diri apapun jabatan kami di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa kami adalah hamba-Mu, Ebed Yahweh, hamba Tuhan, seorang orang pelayan, dan kami semua umat-Mu Tuhan rindu untuk menyadari panggilan kami untuk menjadi alat Tuhan. Bapa, kami berdoa, bilang Kau berkati Tuhan juga untuk jemaat kami yang mengalami sakit penyakit hingga saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Dharma Siregar, kami berdoa untuk Ibu Suryana Murnata, kami berdoa juga untuk Ibu Rosmauli Tagalung yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa melepas berkat kesembuhan pemulihan di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkanlah mereka, belas kasihan Tuhan tercurah kepada mereka. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan ajaib dan terang-Mu pasti nyata atas mereka, sekalipun mungkin tubuh mereka lemah, sekalipun mungkin sakit penyakit masih ada dalam tubuh mereka saat ini, tetapi kami percaya iman mereka itulah yang menyelamatkan mereka. Ketika mereka tetap percaya, maka seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kalau ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku sembuh. Maka biarlah Tuhan, ketika mereka menjamah Engkau dari tempat-tempat tidur mereka saat ini, dari tempat-tempat di mana mereka dirawat saat ini, urapilah mereka, nyatakanlah kuasa menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami yang dalam pemulihan, Ibu Rismauli Simbolon, Bapak Openai Uta Barat, Ibu Mutiara Ginting yang ada di Jakarta, bahkan jemaat kami yang sedang mengalami sakit flu dan batuk saat ini juga kami berdoa lepas berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka, kuatkan tubuh kami juga. Mungkin ada di antara kami yang saat ini hadir di dalam ruangan ini Tuhan, yang kami tidak menyebutkan sakit apa yang kami derita, tetapi kami berdoa untuk mereka. Mungkin mereka yang sedang diam-diam berbisik kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Hamba-Mu melepas berkat saat ini kepada mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan dia. Tuhan urapi dia, sehingga pulang dari tempat ini ada kesembuhan ilahi yang Tuhan nyatakan bagi dia. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mereka yang akan mengakhiri studi mereka, biarlah Tuhan berkati. Mereka yang sedang memasuki perguruan
bersiap masuk ke perguruan tinggi, persiapan ujian mereka biarlah Tuhan berkati. Bahkan juga anak-anak kami dalam pergaulan kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka. Yang bekerja baik dalam kota maupun di luar kota, bahkan di luar negeri, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan lindungi mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Berkati anak-anak kami yang sedang menantikan pasangan hidup bagi mereka. Tuhan, kami percaya Engkau berfirman tidak baik manusia itu seorang diri, dan Engkau akan menempatkan seorang penolong bagi mereka untuk berpasang-pasangan. Dalam kesatuan itulah mereka mulai mewujudkan kasih Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang merindukan, menantikan pasangan hidup bagi mereka. Berkatilah mereka, permudah bagi mereka, buka hati mereka, pikiran mereka, supaya mereka boleh melihat pasangan yang sudah Tuhan letakkan dan tempatkan di dekat mereka. Tuhan berkati juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus juga untuk keadaan dunia saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, lindungilah kami umat-Mu. Lindungilah kami Tuhan dari ancaman perang global saat ini yang sudah di depan mata kami. Tuhan, kami mohon, lindungilah kami umat-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin dunia. Kami berdoa untuk Presiden Amerika, Presiden Cina, Presiden Rusia, Presiden kelompok-kelompok negara NATO, bahkan juga negara-negara Amerika Latin lainnya. Tuhan, kami berdoa, jamahlah mereka ya Tuhan, urapilah mereka, sentuhlah hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya di hati mereka ada kedamaian, dan bukan mengambil solusi perang sebagai satu-satunya jawaban. Tuhan, jamahlah hati mereka Tuhan. Kami rindu dunia kami ini masih dunia yang dipenuhi dengan cinta kasih. Kami percaya cinta kasih Yesus yang sudah mati mengorbankan diri bagi kami, yang sudah menyelamatkan bumi ini, itu yang terus boleh menggarami, yang terus boleh menaungi hati dan pikiran mereka. Kami rindu melihat anak-anak kami, generasi kami berikutnya masih terus boleh bercanda tawa, menghirup udara kebebasan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada perang yang merusak dunia ini Bapa, bahkan merusak Indonesia. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, tolonglah kami Bapa, kasihanilah kami umat-Mu. Demikian pula untuk para pemimpin negeri kami, secara khusus pemimpin pemerintahan di Bengkulu ini, gubernur, wali kota dan jajarannya. Tuhan, berkatilah mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya mereka Tuhan sudah gerakkan dan Tuhan sudah sertai, sehingga mereka boleh menerapkan kebijakan-kebijakan. Tetapi biarlah Tuhan terus menuntun melihara hidup mereka. Biarlah Bengkulu menjadi kota yang terus makin maju, kota yang semakin diberkati. Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga masyarakatnya. Jadikanlah kami ini Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Kami memang kecil, tetapi ketika lampu yang kecil itu ada di tengah-tengah kegelapan, kami boleh menjadi pengharapan baru untuk setiap orang boleh melihat satu sama lain, melihat ada terang kasih Kristus yang masih ada di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah kami terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah pekerjaan kami. Mungkin kami memprofesi sebagai dokter, pedagang, guru, sebagai ASN, apapun profesi kami Tuhan, pakailah kami sungguh-sungguh boleh menjadi terang, menerangi dunia kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.